Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang produk turunan jagung yang bisa diekspor ya. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang jagung, kemudian juga jungle jagung, dan juga beberapa produk yang lainnya. Nah, kali ini yang menarik adalah dari produk kelobot jagung gitu ya. Nah, ternyata kelobot jagung yang selama ini dibuang, dibakar, kemudian juga ya paling banter di tempat kita dipakai untuk rokok ya, rokok kelobot gitu, rokok linting kelobot itu. Nah, ternyata di luar negeri rokok kelobot ini ternyata ada nilai yang cukup tinggi kalau kita melakukan ekspor. Nah, ekspor seperti apa kelobot jagung itu bisa diterima di luar negeri? Simak terus videonya, jangan di skip supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang utuh dari ekspor kelobot jagung ini. Dan untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian juga tekan tombol loncengnya supaya Anda nanti akan mendapatkan notifikasi terkait dengan informasi-informasi terbaru yang diterbitkan oleh channel kesayangan Anda ini, channel Cak Motivator. Kemudian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, baik melalui media sosial, Facebook, kemudian juga WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya, supaya teman-teman Anda juga mengetahui informasi ini. Siapa tahu teman-teman Anda juga pas membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Teman-teman, kelobot jagung ini kalau diekspor memang ada beberapa cara gitu ya. Ada yang memang kelobot secara pure kelobot begitu saja yang diekspor, kemudian juga ada yang sudah disentuh dengan teknologi ataupun kerajinan. Nah, yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini adalah kelobot yang sudah dijadikan handicraft atau kerajinan tangan ya. Di antaranya yang ada di Kabupaten Malang ini, beberapa perajin kelobot jagung ini sudah mengekspor kerajinan tangan ke Cina. Dalam 1 bulan sudah bisa mengekspor sekitar 12.000 unit kerajinan tangan dari kelobot jagung ya. Biasanya satu model itu memang mintanya 12.000 dan itu 1 bulan seperti itu. Nah, angkanya juga cukup fantastis karena memang ini sangat diminati oleh masyarakat di luar negeri ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih hal semacam ini sangat diminati oleh luar negeri? Kenapa kelobot atau kerajinan yang terbuat dari kelobot jagung ini sangat diminati? Begini, di luar negeri itu kesadaran untuk kembali ke alamnya sudah cukup tinggi dibandingkan di tempat kita. Jadi termasuk hiasan-hiasan rumah ataupun bunga hiasan yang ditaruh di dalam rumah, di dalam ruangannya, di kantor itu, kalau dulu kan menggunakan plastik gitu ya, dan juga bahan-bahan sintetis yang lainnya. Nah, ternyata plastik dan bahan sintetis yang lainnya itu secara alami untuk bisa terurai atau hancur itu butuh waktu sekitar 35 sampai 45 tahun kalau dibiarkan ya. Sehingga kalau dihancurkan secara kimia, dibakar dan segala macamnya, itu butuh biaya yang cukup tinggi dan terjadi polusi. Kemudian juga bahan-bahannya juga mengurangi sumber daya alamnya, sehingga kembali ke bahan organik itu. Tidak hanya di Cina, di beberapa negara yang sudah maju, Amerika dan Eropa juga sama. Kesadaran masyarakat terhadap bahan organik ini sudah menjadi cukup tinggi sekali, sehingga perhiasan, aksesoris, semuanya minta yang dari bahan organik. Salah satunya ya kelobot jagung ini diminati betul oleh masyarakat di Cina dan juga di luar negeri yang lainnya. Nah, contoh lagi yang lainnya, tidak hanya dari kelobot saja ya. Daun-daunan, kemudian juga biji-bijian yang sepertinya tidak berguna, itu akhirnya juga bisa dipakai kerajinan tangan dan punya daya jual ekspor yang cukup tinggi, memberikan penghasilan yang cukup tinggi juga. Nah, itu kenapa kemudian kerajinan bunga dan segala macamnya, aksesoris, perhiasan, ruangan yang dalam bentuk atau terbuat dari kelobot ini sangat diminati di Cina, dan di Malang juga sudah sangat signifikan. Nah, itu yang pertama. Jadi diekspor dalam bentuk yang sudah menjadi kerajinan tangan itu ya. Nah, caranya bagaimana kalau ingin
mengekspor gampang. Anda tinggal membuat kerajinan terbuat dari klobot ini ya. Kemudian kalau sudah terbentuk, silakan Anda masuk ke platform marketplace luar negeri, Alibaba, Trade-K, dan juga platform-platform marketing yang lainnya. Silakan Anda pasarkan di sana, mencari pembeli dari luar negeri. Biasanya produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan organik semacam itu sangat diminati oleh masyarakat di luar negeri. Dan memang terbukti sudah banyak yang melakukan jalan itu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ekspor klobot jagung pure seperti itu gitu ya. Beberapa waktu yang lalu masyarakat industri dan juga pertanian Indonesia sempat mendapatkan informasi bahwa di negara Jepang ini membutuhkan klobot gitu ya, membutuhkan klobot pure klobot itu belum diolah gitu ya, dan itu katanya digunakan untuk menutup tanah ketika musim dingin tiba. Jadi di negara Jepang yang bagian utara itu kalau musim dingin tiba bulan Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, suhunya bisa mencapai minus 20 ya, minus 20. Nah, suhu yang minus 20 itu mengakibatkan tanah juga jadi beku gitu ya, karena kan tertutup oleh salju dan terkena hawa dinginnya itu masuk ke dalam tanah. Nah, untuk melindungi supaya suhu tanah tetap terjaga, tidak ikut-ikutan dingin, minus, dan beku, maka mereka meneliti digunakan untuk menutup tanah itu ketika musim dingin tiba. Nah, sehingga satu di antara produk ataupun bahan organik yang dipakai untuk menutup tanah ketika musim dingin tiba itu adalah klobot atau kulit jagung itu ya. Jadi ketika musim dingin tiba itu kan pertaniannya biasanya akan bermasalah karena suhunya sangat dingin. Kemudian ada rumah plastik yang dipakai juga untuk menanam itu, tapi kan tetap tanahnya juga akhirnya kan kena dingin karena kan salju di sekitarnya juga akan menumpuk ya di sekitar rumah pertanian itu. Nah, satu di antaranya caranya adalah untuk menutup tanah itu sehingga tanah-tanah itu tidak beku, alias tetap terjaga suhunya untuk bisa memberikan satu support terhadap tanaman yang ada di sana. Nah, informasi awal teman-teman, 1000 metrik ton klobot itu bisa memberikan nilai sekitar 1,4 miliar rupiah kalau diekspor ke Jepang. Karena itu masyarakat agroindustri Indonesia ini sedang menyiapkan sejumlah klobot itu 1000 metrik ton itu untuk diekspor ke Jepang. Harapannya nanti akan tumbuh gitu ya. Nah, biasanya memang ketika awal-awal butuhnya hanya sedikit, tapi begitu semakin lama akan semakin mengalami peningkatan. Nah, ini satu di antara informasi yang bisa Anda manfaatkan untuk sebuah proses ekspor atau sebuah bisnis Anda. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga teman-teman Anda yang lainnya. Terima kasih, salam dan sukses selalu untuk Anda.